usaha juga dapat berlanjut dengan baik, sehingga lapangan pekerjaan yang ada untuk kita semua dapat ditingkatkan dan bahkan dapat dipelihara. Dan marilah kita mendengarkan kepada narasumber yang pertama, yaitu Bapak Dr. Andes Slamet Usman Ismanto SMSI. Beliau adalah peneliti dari Pusat Studi Administrasi Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran. Dan kami silakan kepada Bapak Dr. Slamet untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Menteri, dan barangkali bisa bersama-sama hadir. Silakan Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Gary sebagai moderator, yang terhormat Bu Menteri dan Bu Rektor. Saya kebagian untuk menjelaskan yang terkait dengan birokrasi. Jadi kalau misalnya nanti kita berbagilah, karena di dalam konteks RUU Ketenagakerjaan itu ada banyak topik, dan kebetulan dari yang hadir juga ada membahas ketenagakerjaan, kemudian ada yang saya lihat dari kebijakan publik, dan nanti secara ekonomi nanti juga dibahas. Tadi sudah digambarkan tentang berbagai tantangan. Saya akan mulai saja dengan screen saya. Saya akan tampaknya di beberapa bagian tadi sudah terekam. Saya tidak memanfaatkan waktu 10 menit itu untuk bisa menggambarkan secara sederhana tentang kebutuhan di birokrasi. Saya akan langsung saja, ini di ruang lingkupnya saya hanya akan mencoba menyoroti peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, dan bagaimana sebetulnya nanti, karena ini masih rancangan undang-undang, itu di administrasi pemerintahnya seperti apa. Karena tadi dijelaskan sedikit, disinggung, ini akan terkait banyak sekali birokrasi yang sejauh ini memang dianggap tidak cukup mendukung juga peningkatan iklim investasi di Indonesia. Jadi beberapa situasi memang mengalami banyak kendala yang terkait dengan birokrasi. Pertama, yang terkait dengan birokrasi antar lembaga-lembaga di tingkat pemerintah pusat. Tetapi juga penting untuk mendiskusikan bahwa ini terkait dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah juga berkepentingan dengan hal yang terkait dengan peningkatan ekonomi di wilayahnya. Ini saya dikirimi satu gambar dengan satu pertanyaan ketika skala ekonomi begitu ya, PDB kita kemudian tiba-tiba di 2024 itu mengalami lonjakan masuk kepada 5 besar di dunia. Ada banyak pertanyaan tergelitik ketika sampai dengan hari ini. Kemudian gambaran di 2008 Indonesia belum muncul sama sekali. Tiba-tiba dia muncul di 2024. Saya coba cari apa argumentasi yang mungkin bisa dijelaskan. Memang produk domestik bruto kita ini sudah cukup menggeliat, cukup besar. Jadi banyak hal yang kita harus perhitungkan dari penataan sistem dan sistem dan manajemen untuk menghadapi perubahan-perubahan iklim investasi ke depan. Nah, tadi sudah dijelaskan barangkali banyaklah persoalan-persoalan yang nanti akan terkait dengan ketenagakerjaan. Apalagi saya ingin menyoroti satu catatan saja bahwa akan banyak ketika bonus demografi kita menghadapi banyak
tenaga kerja produktif. Nah, sementara banyak perubahan-perubahan dalam model ekonomi yang sedang berkembang. Nah, dalam pada itu kita bisa melihat bagaimana sebetulnya birokrasi melihat proses yang terjadi atau mengendorse juga bahwa apa yang menjadi tuntutan ke depan itu dipersiapkan dengan baik. Nah, saya kira ada banyak problem di kita, terutama di lingkungan birokrasi negara yang memang di Indonesia cukup terkenal lah, bahwa kita postur birokrasi kita ini cukup besar tetapi bergerak lamban. Saya ingin memberikan catatan kecil saja bahwa saya lanjutkan. Ini nanti ada Pak Riswanda yang di wilayah kebijakan, tapi selalu saja kita menghadapi bahwa seringkali ada tumpang tindih aturan, masyarakat kita yang masih terkooptasi, dan saya sangat bergembira bahwa hari ini banyak kelompok-kelompok kuasi publik ya, organisasi-organisasi yang di tingkat komunitas ini berkembang dengan sangat cepat dan mengorganisir diri dengan sangat baik. Ini menjadikan sebetulnya tantangan bagi lembaga-lembaga publik di pemerintahan untuk bisa menggandeng mereka. Nah, ini pun juga menurut saya RUU ini harusnya mendapatkan banyak penguatan dari kelompok-kelompok sosial yang kemudian secara konstruktif memberikan partisipasinya dalam pembentukan perundang-undangan. Ini saya menyoroti sebetulnya, saya sebagai orang yang sebetulnya cukup optimis dengan kemampuan sumber daya manusia yang kita miliki dan penguasaan beberapa teknologi yang sudah cukup maju. Saya kira di beberapa, saya bisa melihat di industri-industri strategis itu, PT PAL, kemudian Pindad, dan itu sudah cukup membanggakan lah bagi kita sebagai anak bangsa untuk bisa melihat bahwa kita bisa bersaing di kancah internasional. Nah, memang ada banyak juga ruang-ruang yang sebetulnya bisa dilihat. Kalau tadi Bu Rektor menyebut bagaimana kondisi geopolitik hari ini, ya persaingan antara Amerika dengan Cina memberi peluang untuk adanya relokasi industri dan investasi khususnya dari Cina. Nah, ini juga sebetulnya bisa dicermati sebagai apakah Indonesia menjadi daya tarik untuk masuknya investasi. Maaf, bukan hanya dari Cina, tetapi dari negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang bisa memberikan kontribusi untuk masuk ke Indonesia. Nah, kekuatan kita juga sejauh ini kan ditopang oleh pasar domestik yang cukup besar. Kita masih punya sumber daya alam yang cukup besar. Kita ada kemungkinan masih punya bonus demografi ke depan di mana tenaga kerja kita melimpah. Nah, ini kan perlu membuka pasar baru di ruang-ruang yang tidak hanya berkutat di pasar domestik, tetapi juga pasar global. Saya melihat ada banyak pemain-pemain, terutama BUMN sudah mulai berinvestasi untuk keluar. Harapan kita ketika dia berinvestasi di luar, tidak saja hanya menggunakan tenaga-tenaga lokal di tempat lain, tetapi juga harapannya adalah menggunakan tenaga-tenaga kerja terdidik yang kita miliki. Nah, ternyata betul bahwa PDB kita juga sudah cukup besar. Nah, ini yang sering saya amati karena saya sedikit juga mencermati tentang Logistic Performance Index. Kita memang masih di bawah yang lain. Jadi bayangkan kalau misalnya kita mau mengekspor satu barang, di Indonesia itu masih membutuhkan 5 hari lebih
Kalau dibandingkan Thailand, Malaysia, dan Singapura, ya beban birokrasinya itu masih cukup besar. Jadi saya ingin menyoroti bahwa terkait dengan ekosistem bisnis, khususnya untuk investasi di Indonesia itu, birokrasi menjadi salah satu yang harus kita perbaiki. Kemudian, ya ini peluang dari RU ini, tadi saya kira saya ingin menyorot dari beberapa yang sudah tadi di-endorse oleh Bu Menteri, saya kira ada hal yang menarik untuk juga, karena tenaga kerja kita ini sebagian besar kalaupun masuk ke dunia pendidikan, pendidikan kita masih di akademik. Coba saja kalau kita membayangkan perbandingannya, Indonesia itu universitas itu perguruan tingginya 5.000 lebih. Sementara kalau dibandingkan dengan yang program-program politeknik, yang pendidikan vokasi ini masih, saya kira baru tahun ini kita mendapati bahwa Kemendikbud juga sudah mendorong pendidikan vokasi itu menjadi satu dirjen tersendiri. Ini ekspektasi saya sebagai seorang pendidik, bahwa ini akan memberikan kontribusi yang konkret pada peningkatan mutu tenaga kerja di Indonesia. Nah, kemudian ya di sini juga sebetulnya memberi peluang bagi daerah-daerah untuk bisa berinovasi. Nah, infrastruktur yang sedang dibangun untuk mendukung iklim investasi di Indonesia, saya kira perkembangannya cukup baik. Hari ini saya melihat bandara internasional di Yogyakarta juga sudah diresmikan, dan mungkin ada beberapa pusat logistik berikat ini juga menjadi sangat menarik, manakala investasi ini bisa masuk ke Indonesia. Ini daya tarik yang memang bisa digerakkan. Nah, tantangannya saya kira banyak kalau bicara tadi problem-problem yang terkait dengan ketenaga kerjaan, ya kita harus akui bahwa kompetensi penguasaan teknologi kita ya masih mengalami kalau dibandingkan masih cukup tertinggal. Nah, ini beberapa kali kita berdiskusi di dunia kampus bahwa kadangkala kita menerima investasi dengan yang menggunakan teknologi yang cukup tinggi, tetapi kemudian menghadapi kesulitan manakala sumber daya manusia yang kita miliki atau tenaga kerja kita yang ada itu belum cukup mendukung. Saya kira memang tidak seluruhnya, tapi di beberapa bagian itu memang kita membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan ini menjadi concern kita bersama di dunia pendidikan. Oleh karena itu, saya kira juga ada baiknya memang pengembangan kompetensi melalui sertifikasi ini menjadi dasar untuk bisa berkompetisi dengan baik. Nah, tantangan yang sering kita lihat adalah bahwa seringkali kan jadi perdebatannya seolah-olah menjadi panjang dan lama di dalam proses birokrasinya untuk masuknya satu investasi. Saya sih bergembira saja begitu ada beberapa provinsi, saya sebut saja Jawa Tengah, itu kemudian menyiapkan daerah Batang menjadi kawasan industri. Ya, secara sederhana, kalau sudah menjadi satu kawasan industri, maka sebetulnya daya dukung dan juga yang sering juga didiskusikan itu tentang AMDAL dan seterusnya, mestinya sudah terintegrasi dengan baik di dalam satu kawasan. Nah, ini supaya juga tidak melupakan RUTR-nya, Rencana Umum Tata Ruangnya, sehingga secara nasional itu bisa. Nah, yang paling menarik adalah seringkali birokrasi juga terlambat tuh mengantisipasi manajemen risiko, baik yang terkait dengan kultur, struktur di masyarakat, dan berkaitan dengan kondisi lokalitas setempat. Nah, dalam ilmu kami ini, di ilmu saya di administrasi publik, memang
Saya ingin mendorong pergeseran bahwa sudah tidak lagi masanya kita masih di mana pemerintah itu menjadi satu-satunya lokomotif untuk menggerakkan pembangunan ke depan. Nah, kita harus mulai aware untuk menghidupkan kelompok-kelompok atau komunitas untuk memberikan support, baik dalam konteks politik maupun konteks kebijakan, itu mereka harus diberikan ruang untuk memberikan masukan. Sehingga ke depan barangkali bukan hanya RUU Cipta Kerja, tetapi undang-undang yang lain yang kira-kira masih bisa tadi tumpang tindih antar regulasi, kemudian juga debirokratisasi itu adalah juga menghilangkan sebanyak mungkin meja-meja yang tadi saya sebutkan cukup membebani masyarakat untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Nah, kita harus mendorong birokrasi juga untuk menciptakan satu sistem dan manajemen dengan menggunakan teknologi. Saya sempat mendengar perdebatan tentang apakah AMDAL itu butuh waktu yang lama. Sebetulnya dengan penggunaan teknologi dan dalam satu kawasan yang sudah didesain secara khusus, itu bisa menjadi lebih mudah. Nah, ini kan cara kerja sistem dan menarik untuk menjelaskan bagaimana memanage. Ini sebetulnya saya terinspirasi dari di Malaysia ada medical tourism. Bahkan medical saja itu jadi tourism gitu. Karena sebetulnya bukan keahlian atau tenaga kerja atau keahlian dokter dan seterusnya yang lebih dari orang Indonesia, tetapi karena mereka bekerja secara sistem dan memiliki manajemen yang lebih baik. Nah, saya ingin menjawab sedikit tentang ketenaga kerjaan. Seringkali Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah daerah itu hanya menerima investasi masuk, kemudian ada kegiatan industri dan seterusnya, tetapi mereka tidak sama sekali tergerak untuk menanyakan sejak awal sebetulnya SDM apa yang diperlukan dan kemudian apa yang mesti dipersiapkan. Sehingga seringkali kan ada persoalan dengan penduduk lokal begitu. Nah, itu sebenarnya bisa diisi sebagian lagi itu dengan membuat perencanaan sumber daya manusia di tingkat daerah. Nah, selama ini apakah ini sudah terjadi di beberapa tempat yang saya melakukan pendampingan di kegiatan-kegiatan seperti itu memang belum dilakukan. Kemudian saya kira ekonomi digital ini sudah tidak bisa dihindari lagi bahwa ke depan kita akan masuki satu model ekonomi yang mengubah keahlian, kebutuhan ketenaga kerjaan. Nah, ini harus dipersiapkan dengan lebih baik. Jadi saya maksud bahwa tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga stakeholder lain yang berkepentingan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Nah, ini membutuhkan semacam kolaborasi dan peningkatan kapasitas organisasi. Jadi jangan sampai begini, perkembangan dunia industri dan bisnis itu kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dengan penggunaan teknologi, tetapi kemudian di sektor birokrasi, sumber daya manusianya tidak bisa meningkatkan layanan terhadap apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan. Sehingga tadi kelambanan itu bisa mengakibatkan terhambatnya munculnya inovasi kebijakan, khususnya masuknya industri kreatif dan terdigitalisasi. Bagian terakhir saya ingin menjelaskan di manajemen publik, tampaknya komunikasi pusat daerah ini juga harus sudah mulai diperkuat lagi karena sejujurnya kita pernah memang mengalami satu situasi daerah itu dianggap sebagai otonom dan sebesar-besarnya dia punya otonomi, tetapi resources yang mereka miliki secara umum tidak sama antara yang dimaksud daerah misalnya kita mau membuat perbandingan di
tempat yang jauh di luar Jakarta dengan Jakarta itu sangat berbeda. Kemudian pelayanan publik juga harus sudah mulai berbasis itu government. Jadi meskipun nanti RUU itu kemudian disahkan, ini juga harus terintegrasi dengan layanan-layanan yang ada di tingkat daerah. Sekarang memang lagi banyak layanan daerah itu euforia tentang penggunaan atau basisnya adalah electronic government. Tetapi coba bisa dilihat apakah sumber data, big datanya mereka miliki dengan cukup baik. Nah, itu masih jadi PR bersama. Nah, kemudian saya menulis catatan kecil saja dari Mintzberg tentang profesional birokrasi. Seringkali kita mengabaikan teman-teman kita yang tingkat yang paling bawah. Hambatan-hambatan investasi, hambatan-hambatan bisnis di dalam ekonomi, terutama khususnya berkaitan dengan bisnis, itu justru persoalan-persoalan yang ada di bawah yang dipahami. Mungkin pada tingkat yang lebih tinggi di pusat itu bisa dijelaskan dengan sangat baik, tetapi di bawah ini menjadi sangat penting menempatkan orang-orang yang di level bawah itu adalah orang-orang yang memiliki profesionalitas yang cukup baik. Kemudian pengelolaan dan pengembangan kompetensi, saya kira ini dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya di lingkungan pemerintah, tetapi juga di lembaga-lembaga lain atau sumber daya manusia di masyarakat. Karena bisa dilihat bahwa SDM di struktur birokrasi di kita di Indonesia ya masih jauh sekali, masih jomplang, masih banyak harus ada pengelolaan dan pengembangan kompetensi. Jadi mungkin teman-teman kita di dunia industri, para pekerjanya sudah jauh lebih baik, lebih kompetitif. Tetapi kadang-kadang kalau dibandingkan lagi di sektor birokrasi, ya kita masih bisa melihat, ya jangan dilihat di kota-kota besar, tetapi di daerah-daerah ini masih sangat pincang. Kemudian saya kira di setiap daerah dan pemerintah pusat harus mulai memikirkan rancang bangun satu sistem monitoring dan evaluasi, sehingga tidak setelah ada kejadian cukup lama tidak bisa ditangani lalu baru menjadi problem yang meluas. Saya kira ini juga penting membangun satu sistem monitoring dan evaluasi. Nah, kolaborasi pentahelix itu saya sebetulnya ingin memasukkan bahwa dunia industri, kemudian kampus, pers, kelompok-kelompok atau stakeholder lain, kelompok-kelompok kepentingan, ya termasuk juga kelompok penekan, lembaga-lembaga sosial, komunitas itu mestinya untuk saling berbagi peran untuk meningkatkan sumber daya yang ada. Karena bagaimanapun juga, saya bergeser sedikit ke bawah, literasi masyarakat. Saya ingin memberi contoh banyak layanan-layanan yang berbasis teknologi maju, kemudian kan kita juga masih mendapati kelompok masyarakat kita yang masih tertinggal dari sisi pendidikan. Nah, ini literasi juga menjadi penting. Dan terakhir, saya kira bahwa entrepreneurship tidak hanya ditumbuhkan untuk mengimbangi kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga penciptaan lapangan usaha. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti dilengkapi dengan diskusi dan para penanggap dan dari sisi keterangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Slamet yang sudah menyampaikan paparan yang sangat komprehensif terkait dengan melihat bentuk peluang dan tantangan RUU Cipta Kerja dari perspektif administrasi publik. Ada beberapa saran yang diberikan oleh beliau, diantaranya adalah penguatan kolaborasi pusat dan daerah, kemudian juga bagaimana pelayanan publik ini berbasis e-government atau menggunakan Internet of Things, dan juga bagaimana meningkatkan profesionalisme dari birokrasi dan juga pengelolaan dan
dari kompetensi dari para pelaku administrasi publik tersebut, serta tentu saja diperlukan adanya rancang bangun dari sistem monitoring dan evaluasi, serta kolaborasi pentahelis dan tentu saja literasi dan entrepreneurship. Nah, sebelum kita sampai pada diskusi dengan para penanggap, marilah dari narasumber yang kedua. Narasumber kita yang kedua ini adalah Bapak Ristandi. Bapak Ristandi, beliau adalah Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN. Beliau lahir di Pekalongan 14 Agustus 1978 dan riwayat pendidikan beliau terakhir menyelesaikan S1 Hukum dari STAI Yamisa Soreang Kabupaten Bandung. Pengalaman pekerjaan beliau mulai dari 1998 sebagai bekerja di Bandung Jaya Tekstil dan sampai saat ini luar biasa. Beliau sekarang menjadi owner CV Garmenta, yaitu pedagang dan produksi pakaian jadi. Pengalaman organisasi beliau juga cukup banyak. Dan yang terakhir adalah beliau sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional dan juga Sekretaris Jenderal Presidium Konfederasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Indonesia dari 2018 sampai sekarang. Pengalaman bertugas dari organisasi juga cukup banyak. Lanjut. Dan saat ini yang terakhir, beliau pernah menjadi Ketua Delegasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Indonesia dalam sidang ILO ke-107 di Jenewa, Swiss tahun 2018. Dan beliau juga anggota Komite Pengawas Ketenagakerjaan Republik Indonesia dari 2018 dan bahkan sampai sekarang. Pengalaman lainnya adalah beliau telah mengikuti Training Union Young Leadership di Jepang tahun 2008 dan juga menjadi narasumber di berbagai seminar dan juga lokakarya. Baiklah, kita lanjutkan kepada Bapak Ristadi dengan paparannya masih terkait dalam RUU Cipta Kerja. Silakan Pak Ristadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan saya sound dulu, apakah suara saya jelas terdengar, Ibu Profesor? Suara saya jelas terdengar? Jelas Pak, jelas terdengar Pak. Baik, baik. Jelas terdengar. Yang pertama yang saya hormati Ibu Rektor Unpad, kemudian Ibu Pimpinan dari Injabar, beserta sivitas akademik yang mengikuti kegiatan webinar ini, serta seluruh mungkin dari berbagai kalangan yang mengikuti webinar ini. Yang pertama saya mohon maaf jika situasi tempat saya untuk menyampaikan materi mungkin kurang berkenan, karena ini sedang dalam perjalanan menuju Polhukam, karena jam 3 saya diundang Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, untuk melakukan diskusi dan juga sekaligus dialog tentu tentang soal industri nasional, ketenagakerjaan, dan mungkin nanti akan dibicarakan soal Omnibus Law Cipta Kerja. Bapak Ibu sekalian, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa dari perspektif kami, perspektif saya, ketika pemerintah menelurkan ide Omnibus Law Cipta Kerja ini perspektif kami adalah begini, yang terpaham oleh framing pikiran kami bahwa di era sekarang ini telah terjadi persaingan usaha yang kita kenal dengan era disruption, di mana era ini itu baik itu produsen atau siapapun yang memberikan pelayanan jasa dan barang itu dituntut untuk menghadirkan sesuatu yang cepat, berkualitas, tapi murah. Ini kan sebetulnya sesuatu yang memang dalam tanda petik ya kurang Nah, dari situasi ini kemudian tentunya dunia usaha perlu peran dari pemerintah. Maka ketika dunia usaha dituntut untuk menghadirkan sebuah pelayanan yang cepat, produk yang lebih berkualitas dan tentu harganya lebih murah, kemudian pemerintah
akan menginjeksi dengan payung hukum atau dengan kebijakan yang kemudian dirumuskanlah sebuah Undang-Undang Sapu Jagat yang kita kenal dengan RUU Cipta Kerja. Sebetulnya dari gelondongan RUU Cipta Kerja ini, endingnya maksudnya adalah bagaimana untuk menciptakan low cost bagi dunia usaha. Biaya yang lebih murah bagi dunia usaha dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya, seperti bagaimana soal pemangkasan perizinan, kemudian soal debirokrasi, kemudian pemangkasan yang percepat lainnya, kemudian juga nanti saya akan jelaskan soal bagaimana perlakuan untuk kerja buruh. Endingnya sebetulnya adalah undang-undang ini bagaimana untuk menghadirkan, mensupport pengusaha, membuat suasana bagi usaha di Indonesia bisa terwujud, dunia usaha bisa survive, kemudian investasi bisa tumbuh, kemudian tentu saja ada pertumbuhan ekonomi. Dari pertumbuhan ekonomi, harapan pemerintah adalah bagaimana kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana soal perlindungan dan kesejahteraan pekerjanya. Disitulah kemudian kami hadir, disitulah kemudian serikat pekerja, serikat buruh harus berperan supaya ketika investasi tumbuh, kemudian ekonomi juga tumbuh, tapi juga tidak mengabaikan soal perlindungan dan juga soal kesejahteraan daripada pekerja. Slide berikutnya. Nah, kami ini mengistilahkan bahwa yang kami harapkan itu gas dan remnya itu imbang, gitu ya. Yang dimaksud gas oleh kami itu adalah soal investasi dan pertumbuhan ekonomi. Rem dan remnya itu apa? Remnya itu adalah soal bagaimana perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sebagai catatan bahwa tidak ada SPSB yang tidak setuju nih ya. Bisa digarisbawahi, tidak ada SPSB, serikat pekerja, serikat buruh yang tidak setuju dengan perizinan investasi yang dipermudah, kemudian pangkas birokrasi, kemudian supaya perizinan dunia usaha itu lebih murah begitu. Tidak ada serikat pekerja, serikat buruh yang kemudian tidak setuju soal ini. Karena apa? Birokrasi yang panjang, kemudian juga perizinan yang panjang, kemudian bahkan keluhan-keluhan teman-teman pengusaha dalam mengurus izin itu tidak ada batas waktu kapan bisa selesai dan juga kosnya tinggi. Tentu ini mengurangi kemampuan pengusaha untuk memberikan kesejahteraan kepada kami selaku pekerja atau buruh di perusahaannya. Nah, kami juga serikat pekerja, serikat buruh tidak menginginkan adanya terjadi bencana demografi seperti dalam TOR yang disajikan kepada kami. Sebab apa? Dengan pengangguran yang tinggi, tentu akan terjadi kerawanan sosial, ekonomi, bahkan politik dan keamanan. Ini tentu situasi ini sangat tidak kami harapkan. Baik, slide selanjutnya, karena waktunya 10 menit. Nah, perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa di Indonesia ini ada 17 serikat pekerja level konfederasi. Jadi konfederasi ini adalah kumpulan daripada serikat pekerja level federasi. Dan di Indonesia ini ada kurang lebih 148 serikat pekerja level federasi. Federasi ini adalah kumpulan dari beberapa unit-unit di perusahaan. Dari sekian banyak serikat pekerja ini, ada 8 serikat pekerja terbesar di Indonesia berdasarkan pendataan anggota oleh Kementerian Tenaga Kerja, dan ke-8 serikat pekerja ini berhasil duduk di lembaga tripartit ketenagakerjaan di level nasional. Yang pertama ada SPSI AGN atau Adigani, kemudian ada SPSI-nya Yoris, kemudian ada KSPI, kemudian ada KSBSI, kemudian ada Sarbumusi. Sarbumusi itu Serikat Buruh Muslim Indonesia, kemudian ada dari kami, dari KSPN, kemudian 7 ada Serikat Pekerja Perkebunan BUMN, kemudian yang terakhir ada Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia. Dari 8 serikat pekerja ini, 7 serikat, kecuali KSPI, ini berada dalam satu wadah aliansi yang namanya Presidium Serikat Pekerja Serikat Buruh Indonesia.
walaupun dalam menyikapi soal Omnibus Law ini, teman-teman dari SPSI AGN itu lebih memilih bergabung dengan teman-teman dari KSPI. Tetapi yang enam yaitu KSBSI, Sarbu Musik, KSPM, Perkebunan dan Kautindo, itu kami bersatu yang seperti tadi disinggung oleh Bu Menteri, kita masuk dalam tim tripartit untuk membahas pasal per pasal, ayat per pasal, kalimat per kalimat dari klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Jadi tidak benar bahwa hanya ada 1 atau 2 serikat pekerja yang besar di Indonesia, tapi kemudian ada 8. Memang yang familiar, yang sering muncul di media sosial itu atau media massa hanya mungkin 1 atau 2. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemerintah itu sebetulnya juga dalam bagaimana mengakomodir aspirasi daripada kami itu sudah membentuk yang namanya tim tripartit. Di situ ada pemerintah, ada Kadin dan Apindo, kemudian juga ada kami dari Serikat Pekerja Serikat Buruh. Tentunya Serikat Pekerja Serikat Buruh sebagai representasi pekerja buruh Indonesia yang lolos, yang duduk di tripartit ketenagakerjaan nasional yang tadi sudah saya sebutkan. DPR pun atas desakan Serikat Pekerja Serikat Buruh juga telah membentuk tim perumus yang terdiri dari perwakilan Badan Legislasi DPR, dan juga di situ ada teman-teman KSPI dan KSPSI Andi Ganinda. Jadi kalau kemudian ada yang menyatakan bahwa Serikat Pekerja Serikat Buruh menolak total RUU Cipta Kerja, saya kira ini perlu diluruskan bahwa RUU Cipta Kerja ini kan juga di situ mengatur tentang bagaimana soal perizinan lebih dipercepat, kemudian pemangkasan birokrasi, dan perlindungan untuk UMKM. Tentu hal-hal seperti ini sama sekali tidak kami tolak. Dan di klaster ketenagakerjaan pun ada klausul yang ini tidak pernah diungkap ke publik. Ada klausul baru yang dalam Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan itu belum diatur. Yang pertama, di dalam RUU Cipta Kerja ini disebutkan akan ada uang kompensasi untuk pekerja kontrak, atau dalam Undang-Undang 13 disebut perjanjian kerja waktu tertentu. Ini dalam undang-undang yang sekarang berlaku itu tidak ada. Pekerja kontrak ketika dia di PHK, ketika dia habis masa kontraknya, si pekerja tersebut tidak mendapatkan kompensasi pesangon. Yang mendapatkan kompensasi pesangon itu hanya pekerja yang punya hubungan kerja dengan status sebagai karyawan tetap. Dalam RUU Cipta Kerja ini disebutkan soal aturan itu. Yang kedua, ada disebutkan juga tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sekarang belum diatur tentang hal itu dan belum disebutkan. Dalam RUU Cipta Kerja ini disebutkan bahwa ketika pekerja ter-PHK akan diberikan jaminan kehilangan pekerjaan. Cuman soal teknis dan hal lainnya memang belum dijelaskan secara rinci dalam RUU Cipta Kerja ini. Kemudian juga ada penghargaan lainnya. Penghargaan lainnya ini kalau tidak saya lupa bahwa dari masa kerja 3 tahun sampai 6 tahun itu akan diberikan uang penghargaan lainnya selama dia tetap masih bekerja. Jadi yang saya baca begitu, si pekerja tetap bekerja, tapi ketika dia sudah memasuki masa kerja 3 tahun, dia akan mendapatkan penghargaan lainnya, terus berkelipatan 3 tahun. Itu akan mendapatkan penghargaan lainnya dalam bentuk uang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada fakta lain sebetulnya. Slide selanjutnya. Ada fakta lain. Dari pengalaman kami juga, kami pernah melakukan survei di 23 kota kabupaten industri, pusat industri di Pulau Jawa. Jadi bahwa tidak ada satupun perusahaan di Indonesia yang 100% melaksanakan norma kerja. Jadi ketika ada perusahaan di situ, dia sudah memberikan jaminan perlindungan BPJS, kemudian pesangonnya bagus. Kadang di situ ditemukan ada pekerja yang sudah 10 tahun statusnya masih kontrak. Padahal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini yang sekarang berlaku, pekerja kontrak itu batas waktunya maksimal hanya 3 tahun. Nah, kemudian kami juga menemukan banyak perusahaan yang tidak mampu bayar upah minimum. Jadi seperti daerah-daerah pinggiran dan kebanyakan di sektor padat karya, di sektor garment, tekstil,
itu banyak perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum. Misalkan daerah Kabupaten Bandung di wilayah selatan upahnya sekitar 2,8 atau sekarang sudah sampai 3 juta. Banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan upahnya hanya sekitar 2 juta atau di bawah upah minimum yang berlaku. Kemudian juga hari ini soal pekerja kontrak itu semakin masif. Ini yang kemudian tidak suka, dan kami serikat pekerja, serikat buruh, ini kelihatannya sesuatu yang begitu sulit untuk kami bendung. Karena ini soal kebutuhan dan soal paradigma bagaimana masyarakat memandang soal pekerjaan dan pemerintah bagaimana untuk menyediakan pekerjaannya. Dulu saya disekolahkan oleh bapak ibu saya, hanya satu yang kemudian terlontar oleh orang tua saya. Ketika lulus harapannya adalah langsung kerja. Tidak berpikir kemudian bagaimana soal kesejahteraan, soal peringkat, tidak. Tapi ketika lulus, kemudian bagaimana supaya bisa langsung kerja. Pemerintah pun demikian. Ketika hari ini ada 7 juta lebih pengangguran dan kemudian 40 juta lebih rakyat Indonesia yang bekerja paruh waktu, maka hari ini pemerintah berpikir bagaimana supaya yang penting rakyatnya bekerja dan tidak nganggur. Paradigma inilah yang kemudian terjadi di perusahaan-perusahaan dan masyarakat pun kemudian melakukannya adalah yang penting bekerja. Soal status kemudian menjadi tidak dipedulikan oleh masyarakat kita. Tapi yang paling penting adalah bagi masyarakat hari ini adalah soal yang penting bisa bekerja. Situasi inilah yang kemudian isu yang selama ini kami gaungkan supaya aturan tentang tenaga kerja kontrak itu ditegakkan, kami mengalami sebuah kesulitan yang sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir juga banyak ditemukan, ini ada kurang kata, banyak yang tidak masuk menjadi peserta BPJS. Data hari ini, BBS menyajikan bahwa kurang lebih ada sekitar 39 juta pekerja formal yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang aktif hanya kurang lebih sekitar 48%. Ada sekitar 19 jutaan. Dari 19 juta pekerja formal ini, hari ini yang di cover mendapat bantuan subsidi upah itu kurang lebih sekitar 15,7 juta. Artinya ada sekitar 3 juta lebih yang pekerja itu upahnya di atas 5 juta. Tapi kemudian PR bagi kita adalah ada 20 juta lebih peserta BPJS yang tidak aktif. Tidak aktif itu biasanya dia sudah di PHK dan tidak meneruskan, dia belum mengambil klaim atau melakukan klaim BPJS, atau kemudian dia masih bekerja, dia masih menjadi peserta BPJS, tapi kemudian pengusahanya tidak membayarkan tidak membayarkan iuran BPJS-nya atau kemudian menunggak. Ini jumlahnya lebih besar daripada yang menjadi peserta aktif BPJS. Ini fakta-fakta yang kemudian hari ini kami temukan bahwa persoalan-persoalan bagaimana soal penegakan norma kerja ini di Indonesia ini kita masih cukup memprihatinkan. Pertanyaannya kemudian adalah bahwa apakah memang produk-produk yang dihasilkan oleh dunia usaha di Indonesia itu memang tidak mencukupi untuk mengcover terutama untuk biaya pekerjanya supaya sesuai dengan norma kerja yang berlaku. Itu menjadi PR dan pertanyaan kita. Semua ini harus dievaluasi. Apakah karena ketidakmampuan itu karena high cost atau biaya tinggi dari dunia usaha di Indonesia, yang kemudian ini pemerintah bagaimana buat terobosan hari ini menelurkan RUU Cipta Kerja, nanti tentu dalam perjalanan waktu kita akan ukur itu. Memang sampai hari ini kami belum mendapatkan sebuah kepastian dari pemerintah. Belum mendapatkan sebuah jawaban yang pasti. Umpama ini ketika RUU Cipta Kerja ini disahkan, kira-kira dalam target 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, berapa penyerapan tenaga kerja yang bisa dilakukan oleh dunia usaha kita untuk mengatasi pengangguran, apalagi sekarang dalam masa pandemi, dampak pandemi ini tercatat ada 3 juta lebih dan Kadin mencatat ada 6 juta lebih pekerja yang terdampak. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Oh ya, slide sebelumnya kelihatannya masih ada sedikit saja. Setelah fakta, setelahnya. Oh ya, tidak ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya hanya men-stressing saja bahwa masih banyak
serikat pekerja, serikat buruh, pikiran kritis. Untuk bagaimana bersama-sama dengan stakeholder yang berkepentingan untuk menghadirkan solusi, karena persoalan-persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak, karena semuanya harus keluar dari kesulitan yang dialami oleh bangsa kita. Saya kira itu kurang lebihnya. Terima kasih. Diskusi bersama. Izin tidak bisa mengikuti sampai akhir karena jam 3 saya harus bertemu dengan Pak Mahfud MD. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat kami dan sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Risadi. Sebelum Pak Risadi meninggalkan ruangan ini, saya ingin tanya dulu nih, sedikit ya, karena Pak Risadi tidak bisa mengikuti diskusi berikutnya. Bagaimana pandangan sebagai Pak Risadi sendiri terkait dengan RUU Cipta Kerja tersebut, terutama mewakili dari serikat buruh atau serikat pekerja. Apakah RUU Cipta Kerja ini memang memberikan suatu angin yang lebih baik untuk kondisi kesejahteraan para pekerja? Kalau tadi saya lihat dari paparannya bahwa ada rencana aturan baru dari RUU Cipta Kerja ini yang lebih baik dari Undang-Undang Nomor 13 2003. Sehingga apakah dari para serikat buruh dan serikat pekerja sendiri menyambut baik dari RUU Cipta Kerja ini? Ya, tentu ada yang kami tentu ada yang kami sambut baik, yang ada substansi yang tadi saya sampaikan. Cuman tetap ada substansi yang memang kami kritisi. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bagaimana memprotek perlindungan kawan-kawan kami pekerja buruh Indonesia. Tapi soal investasi, soal kemudahan perizinan, soal pemangkasan birokrasi, itu tentu kami sangat mendukung itu. Baik, terima kasih. Kalau menurut Pak Risadi sendiri terkait dengan tadi ya iklim investasi, kemudian bagaimana cara untuk memangkas perizinan sendiri sudah lebih baik di RUU Cipta Kerja. Kalau saya tidak membaca secara detail ya, saya membaca hanya berapa kali. Itu saya melihat memang banyak kewenangan-kewenangan daerah yang selama ini dikeluhkan oleh pengusaha sehingga perizinan itu menjadi lama di take over ke pusat. Cuman ternyata tidak semudah itu. Ternyata banyak kepala daerah atau orang-orang daerah yang berkepentingan soal bagian proses perizinan daerah ini juga mengajukan keberatan. Nah, keberatan ke pusat karena sudah terbiasa dari dulu ya dalam tanda kutip menikmati bagaimana soal proses perizinan yang dilakukan oleh pengusaha di daerahnya masing-masing. Ini memang menjadi persoalan teknis yang tidak mudah tentunya dari pemerintah pusat. Bagaimana mengklirkan, memahamkan pemerintah daerah bahwa apa yang dilakukan pemerintah pusat ini adalah untuk kepentingan nasional, bukan kemudian proses perizinan di daerah-daerah ini dalam tanda kutip juga hanya menjadi mesin ATM oknum-oknum daerah yang kemudian memberatkan dunia usaha. Baik Pak Risadi, terima kasih. Jadi pada intinya tadi sesuai dengan benang merah disampaikan oleh Ibu Menteri bahwa RUU Cipta Kerja ini ada 3 prinsip yang dikedepankan, yaitu pertama adalah bagaimana mengakomodir, menjaga kebutuhan dan perlindungan dari para tenaga kerja dan buruh, dan juga bagaimana meningkatkan juga iklim investasi dan tentu saja memangkas perizinan. Demikian ya Pak Risadi. Baik, saya mohon izin Bu ya, karena sudah. Terima kasih Pak Risadi. Terima kasih sudah bisa bergabung. Pada dasarnya idenya sudah kita terima. Hatur nuhun, salam sukses dan salam tangguh, sehat selalu ya Pak. Amin, hatur nuhun Bu. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, dengan para penanggap yang telah bergabung bersama kita sekalian. Adapun para penanggapnya adalah Pak Riswanda. Pak Riswanda PSC ini dari Urban Contemporary Policy Analyst, dan juga Bapak Dr. Teddy Anggoro SHMH dari Law and Economics Universitas Indonesia.
Saya bacakan ya sedikit data dari Pak Riswanda. Pak Riswanda PhD ini lahir di Bandung 12 April 1981. Beliau ini pendidikan terakhirnya adalah program S3 atau PhD dari Flinders University Australia dengan konsentrasi Public Policy and Public Sector Reform. Dan juga beliau saat ini menjabat sebagai, lanjut ke bawahnya, ya, terus. Saat ini beliau adalah dosen di pasca, ya, saat ini beliau juga sebagai dosen di beberapa universitas, di antaranya di Unpad juga. Dan berikutnya, silahkan Pak Riswanda, mungkin ada suatu hal yang ingin ditanggapi atau saran atau ide masukan yang nanti akan kita sampaikan kepada Ibu Menaker, karena seperti tadi disampaikan oleh beliau bahwa saran dari berbagai pihak termasuk dari akademisi dan dari praktisi itu sangat dinantikan untuk penyempurnaan dari RUU Cipta Kerja ini. Silakan Pak Riswanda. Turun Prof. Nyukan izin panitia untuk menampilkan materi dari saya saja untuk sebagai tanggapan. Baik, jadi materi yang saya tampilkan ini memang sudah ada beberapa slides yang tetap saya tayangkan karena terkait pusaran polemik ini di masyarakat saat ini. Nah, langsung saja panitia ke slide yang ketiga, Ton. Langsung di skip saja, punten. Nah, jadi saya mengajak semua pihak untuk kemudian melihat ini, ya tentu saja klaster-klaster tertentu, pembahasan-pembahasan tertentu adalah penting karena mengutip Bu Rektor tadi bahwa ini kan dalam tahap formulasi ya, dalam tahap pembahasan perumusan, dan tentunya adalah penting juga untuk melihat pertimbangan ini dalam tahapan konsepsi. Nah, saya melihat bahwa ada 3 irisan dari omnibus yang penting untuk kita lihat bersama. Ada irisan struktural, digital, dan kultural. Nah, tadi dari KSPN menekankan interaksi antara 2 stakeholder yang kemudian kita bisa bawa ke arah data. Masif data ya saat ini ya. Kemudian nanti bicara relasi power dan hal lain. Mohon di next slide panitia. Nah, jadi menurut tanggapan kami bahwa ada safety net function di sini yang mungkin perlu menjadi bahasan di legislatif, bahwa pada saat ini kemudian disahkan RUU Cipta Kerja harus memiliki bobot lensa berimbang antar keberpihakan pada industri, terutama industri dan serapan tenaga asing dengan representasi suara pekerja. Tadi sudah kita angkat representasi suara pekerja. Nah, dalam hal ini, next panitia, bahwa kita melihat di sini ada buah simalakama, memang ada 2 pendulum yang bila tidak hati-hati dibuat kriteria penilaiannya, maka mungkin berpotensi untuk menimbulkan kesalahpahaman. Nah, di sini ya pemerintah tentunya khawatir bahwa tantangan 2030, 2015, 2050 seiring juga saat ini kelambatan ekonomi menyebabkan lemahnya gerakan ekonomi, bukan hanya dari sisi investasi. Namun saya mengajak semua juga bahwa dalam klaster 3 itu ada positifnya bahwa nantinya akan ada research based policy. Jadi misalnya begini, di klaster 3 itu perlu dilakukan tolak ukur bila memang ini ada bonus demografi, ada policy making, yaitu regulasi ini, ada public entrepreneurship. Nah,
Kemudian selain relasi antara pekerja dan pemberi kerja, juga perlu dipikirkan, mungkin perlu juga dimasukkan dalam klaster future skills apa yang kemudian dibutuhkan. Lalu kemudian keterhubungan antar kelembagaan pemerintahnya, bila ini memang nantinya ingin menyederhanakan regulasi, kan pada intinya penyederhanaan regulasi ya, maka gerakannya adalah lintas sektoral. Nah, kelembagaan apa saja yang kemudian satu, siapa leading sektornya, yang kedua, ini mau dibawa kemana? Next, panitia, maksud saya adalah begini. Apakah slides-nya bisa? Tadi sampai slides yang... Nah, jadi persiapan disintegrasi data berbasis geospasialnya seperti apa? Karena kan kekhawatiran dari kawan-kawan di level regional ya, bahwa ini akan ada disintegrasi data. Nantinya bila ini sifatnya omnibus gitu, dia akan menegasikan beberapa regulasi yang dianggap selama ini menghambat, salah satunya kemudahan berusaha, misalnya sederhananya kita bawa ke sana. Nah, kalau gitu, penetapan leading sektor kelembagaannya pada saat ini, misalnya bila ini leading sektornya adalah Kementerian Tenaga Kerja, maka policy networking-nya dengan kedinasan lain akan seperti apa? Karena selama ini saya melihat pembahasan ini relatif di sisi koin A, sisi koin B, begitu. Tapi kami coba mengingatkan bahwa ini ada hal lain yang bisa kita lihat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Next, panitia. Nah, lalu kemudian termasuk finalisasi wacananya. Jadi alih-alih menimbulkan keresahan di masyarakat, gitu ya. Alih-alih ini tercipta polemik, padahal ini masih tahap pembahasan. Maka saya mengutip paparan Forum Rektor Indonesia di sini. Ada prosentase orang tidak bekerja, oleh karena itu urgensi ini cukup mengedepan sebetulnya. Ini persentasenya, ada 39,7% lulusan SD, lulusan SMA 18,3, dan seterusnya. Maka adalah penting juga dalam bahasan ini juga untuk mengadapsi gitu ya, atau untuk mengutip riset-riset yang bicara soal persepsi masyarakat terhadap bahasan ini. Jadi bukan hanya kategorisasi segmen tertentu ya, dalam artian pekerja yang sudah bekerja atau pekerja yang mencari kerja, tapi persepsi masyarakat, agar sama-sama bisa dilihat unsur public education-nya. Lalu next, panitia. Nah, saya melihat bahwa tinjauan ulang terhadap peraturan yang kemungkinan akan ternegasikan tadi juga jangan sampai menimbulkan conflicting policies, terutama di level pemerintah daerah, terutama pada tataran penafsiran terhadap rumusan dan penerapan UU Cipta Kerja. Nah, di sini saya melihat ada target utama di peningkatan investasi, baik ini dari sisi ekonomi. Dan kemudian dari sisi pekerja ada pembicaraan atau diskursus soal UMKM. Nah, bila dilihat lebih lanjut, next, panitia, harusnya ada voicing the voiceless. Karena selama ini saya lihat dua sisi pendulum ini belum ada yang coba untuk menarik benang merahnya. Karena selalu bicara agregat ekonomi, padahal dari sisi kebijakan publik, aspek pertalian antara aspek sosial, kultur tadi, kultur pekerja misalnya, aspek politik, kultur legislasi kebijakan di Indonesia misalnya, itu juga penting untuk dilihat. Next, panitia. Artinya pada saat kita bicara persepsi pekerja, pada saat kita bicara ya flexibility dalam hal labor, free exchange. Nah, ini kan memang pro kontra ya di kita. Nah, hanya
perlu juga dimasukkan dalam pembahasan. Mungkin nanti Bu Menteri bisa lebih lanjut lagi memfollow up ini. Sektor ketenagakerjaan yang dapat tersolusikan dengan RUU ini adalah sektor tenaga kerja informal sebetulnya. Karena pada saat kita bicara public entrepreneurship, flexibility dalam hal labor ini, free exchange ya, secara konsep memang, itu bisa menarik irisan antara persepsi pekerja dan persepsi pengusaha, begitu. Karena kan mau tidak mau, ini harus sifatnya simbiosis mutualisme. Kalau memang yang diharapkan adalah dorongan terhadap percepatan perbaikan perlambatan ekonomi. Lalu next panitia. Nah, lalu saya melihat bahwa pada saat ini berada di pusaran polemik gitu ya, berisi konten publik tertentu, ini dapat menggiring opini pada ketidakpahaman atau pada kesalahpahaman. Karena Omnibus Law itu pada intinya kan sebenarnya, dan juga sudah banyak diterapkan di negara lain seperti Amerika misalnya, itu dia bicara soal intinya soal penyederhanaan beberapa, apalagi kan kita otonomi daerah ya, pada sisi desentralisasi, dia bicara soal ya bukan hanya penyederhanaan tapi penertiban regulasi agar iklim kerja atau iklim ketenaga kerjaan sifatnya kondusif, tentunya bukan hanya bagi pengusaha tapi bagi pekerja juga. Next panitia, yang saya maksud adalah preskripsi RUU Cipta Kerja, ya meskipun kita bisa mengadapsi apa yang disampaikan oleh IDB gitu ya, tapi harus ada pertimbangan bahwa resep-resep yang dikeluarkan oleh IDB dan lembaga lainnya ada nomadik aspek di dalamnya atau Eurocentric, sedangkan negara ini desentralisasi dan dia tidak Eurocentric. Nah, artinya generalisasi terhadap omnibus ini mungkin itulah yang menjadi akar kisruh selama ini, karena itu yang didengar oleh publik. Lalu, saya masih punya waktu kah, Prof? Boleh 2 menit lagi ya. Baik. Nah, artinya di skip aja. Ini kayaknya juga terakhir. Saya coba membuat loop gitu misalnya. Mungkin ini juga bisa diadaptasi oleh kawan-kawan di DPR. Jadi pembobotan ini pada saat pressure untuk risk atau cost overruns, ini kemudian pemerintah kan akan cenderung untuk menciptakan sistem yang lebih workable, tapi dengan cost yang seminimal mungkin. Nah, sedangkan dari sisi pressure bagi pemerintah untuk juga menghadapi pengangguran, itu juga tidak terlepas daripada high public service quality standards, misalnya seperti itu. Jadi ada risk to the government of cost escalation. Nah, ini sebenarnya yang publik menurut saya belum ke sini melihatnya, termasuk dari pihak-pihak yang mungkin tadi diwakili oleh KSPN. Terakhir, nah, perundangan ketenagakerjaan sifatnya sistemik, karena selama ini pembahasan selalu berdasarkan agregat ekonomi ya, di mana pada saat kita klik, misalnya kalau kita asumsikan bahwa yang pink adalah ekonomi, kita tidak bisa menegasikan aspek lain. Begitu closing dari saya, Prof. Izin untuk sebagai penanggap. Ya, terima kasih Pak Rismanda atas paparannya yang luar biasa juga, komprehensif, dan mungkin ada tanggapan juga dari Pak Dr. Teddy Anggoro SHMH dari Law and Economics Universitas Indonesia. Silahkan Pak Teddy Anggoro. Ada CV-nya. CV-nya kita tayangkan dulu ya, sebelum dimulai mengenai tanggapan dari Pak Teddy Anggoro. Pak Dr. Teddy Anggoro ini, beliau adalah pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pendidikan formal terakhirnya juga di Universitas Indonesia, dan pendidikan profesi juga sama. Kemudian beliau anggota beberapa organisasi profesi,
baik organisasi advokat dan kurator, dan riwayat pekerjaan sudah kita lihat bersama, dan saat ini beliau adalah sebagai Ketua Komisi Banding Merek Republik Indonesia KBMRI 2018 sampai 2021, dan beberapa karya ilmiah juga banyak disampaikan oleh beliau. Kita lanjut saja karena waktu. Silakan Pak Dr. Teddy Anggoro SL untuk menyampaikan tanggapan terhadap paparan dari dua narasumber tadi, dan termasuk mungkin tadi akan menanggapi juga yang disampaikan oleh Pak Riswanda. Silakan Pak Teddy. Baik, terima kasih Prof. Ferry, Bapak Ibu semua, para narasumber dan penanggap Pak Riswanda. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pikiran dan juga tanggapan ya. Saya akan coba share screen ya, materi saya. Tapi saya tadi mau masuk dulu, sebelum masuk ke sini, saya mau menangkap pertama, itu menarik sekali ketika tadi itu Bu Menteri menyampaikan ada 3 kepentingan ya, urgensi ya. Jadi 3 kelompok kepentingan. Pertama, dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada kepentingan bagi tenaga kerja yang belum bekerja, itu pertama. Terus yang kedua, bagi pekerja buruh atau existing. Yang ketiga, bagi pekerja buruh yang mengalami PHK. Nah, kalau kita lihat perdebatan saat ini, itu berada di kelompok kedua, yaitu bagi pekerja buruh existing. Gitu ya. Jadi berbicara tentang kesejahteraan dan lain-lain. Tapi orang nggak pernah berbicara tentang bagaimana tenaga kerja yang belum kerja. Kemudian bagaimana pekerja atau buruh yang mengalami PHK. Nah, saya mau kaitkan tadi dengan Pak Paulus tadi ketika dia bilang bahwa kita nggak menolak semua klaster. Gitu. Nah, itu yang saya mau tanamkan. Karena saya melihat ada yang misleading belakangan ini, ada lembaga negara yang menolak RUU Cipta Kerja. Saya bilang misleading ini orang. Ada lagi beberapa akademisi yang mungkin buat saya dia levelnya luar biasa hebat, tapi menolak RUU Cipta Kerja. Gitu. Nah, saya mau masuk sendiri ke dalam suatu diskusi. Ini berdasarkan apa yang saya jalani gitu ya. Jadi kalau dilihat dari apa yang saya ajarkan, apa yang menjadi spesialisasi saya, setidaknya ada 3 undang-undang yang terdampak di situ. Yang dampaknya itu sangat positif. Nah, itu saya mau sampaikan di sini. Misalnya begini, saya mau masuk dari RUU Cipta Kerja ini ada 11 klaster. Ini harus orang pertimbangkan. Jadi ketika ada permasalahan di isu ketenaga kerjaan, maka dibahas. Bukankah dalam penyusunan undang-undang harus disusun daftar inventaris masalah atau DIM yang akan dibahas. Nah, dalam konteks undang-undang yang disetujui para pihak saja, biasanya akan ada perdebatan apalagi gitu ya, yang ada isu memang harus dibahas. Nah, itu saya bilang silahkan dibahas. Gitu. Nah, kalau kita lihat, isu apa sih yang perdebatannya paling kencang dari 11 klaster ini? Ketenaga kerjaan. Ya sudah, tidak mungkin karena ketenaga kerjaan menjadi ada isu yang harus dibahas, kemudian kesimpulannya adalah menolak RUU Cipta Kerja gitu ya. Nah, saya akan sampaikan terkait dengan bidang-bidang yang saya pegang bidang itu dan memang bagus gitu ya. Nah, saya mau masuk sedikit tadi karena Pak Riswanda juga menyinggung tentang konsep Omnibus Law. Konsep Omnibus Law nggak usah kita perdebatkan lagi. Kalau di Fakultas Hukum UI kita sudah berkali-kali membahas ini hanya metode, hanya cara. Jadi nggak ada yang salah tentang Omnibus Law. Omnibus Law ini nggak bisa dilihat sebagai satu peristiwa saat ini gitu ya. Tapi Omnibus Law harus dilihat sebagai rangkaian peristiwa. Nah, di sini saya ambil pertimbangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Yang dia tekankan bahwa perlu terobosan hukum. Nah, kenapa saya bilang tadi sebagai satu rangkaian? Orang harus ingat, pada tahun 2015 ketika Pak Jokowi menjadi presiden, dulu orang ribut. Ribut apa? Karena banyak perda yang dibatal-batalin, permen yang dibatal-batalin. Ingat ya, itu semua ya. Buat saya kita semua ingat dulu karena sempat ribut juga. Gitu. Bahkan dulu sempat ada paket ekonomi. Paket ekonomi itu banyak menghantam banyak peraturan, baik di daerah maupun di pusat sendiri. Jadi, kalau orang bilang Omnibus Law, RUU Cipta Kerja pada 79 sampai 41 undang-undang itu, satu rangkaian. Satu rangkaian
perbaikan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, saya sebagai orang hukum yang memang bidangnya di sini merasa bahwa oh ini jalan yang baik nih, karena problem kita dari dulu kalau orang ngomong tenaga kerjaan kita berantakan, investasi kita berantakan, pemerintahan kita berantakan, karena sumbernya di peraturan. Jadi boleh kita bilang harus ada keseimbangan ini, keseimbangan itu, tapi ketika peraturannya nggak mencerminkan itu berantakan. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Presiden. Jadi kita lihat periode 2015 sampai 2017 ada pemangkasan 50% dari 42.000 regulasi yang ada di Indonesia. Di level pusat ada 427 regulasi yang disimplify, diperbaiki. Kemudian melalui paket kebijakan ekonomi 1 sampai 15 sudah ada 203 peraturan yang diregulasi, dicabut, revisi maupun pembentukan peraturan baru. Yang dibatalkan sudah ada 3.143 regulasi. Jadi orang nggak bisa ngelihat dikit-dikit omnibus cipta kerja ditolak, cipta kerja ditolak. Saya cuma mau bilang, saya hanya menguasai 3 undang-undang yang terdampak dari 80 itu. Sehingga saya nggak berani ngomong ditolak. Ini ada orang yang saya tahu dia tidak berada di salah satu undang-undang keahliannya. Kalian tidak berada di satu undang-undang yang terdampak, berani ngomong tolak. Ada organisasi atau lembaga negara yang bilang tolak. Jadi saya bilang, Anda mesti melihat ini sebagai satu kesatuan perbaikan, gitu ya. Khususnya kaitannya dengan regulasi. Nah ini preface, sebelum saya masuk nanti ke bidang-bidang yang saya ampu. Nah, kita mulai masuk nih. Yang pertama terkait UMKM. Bayangkan di undang-undang itu, nanti UMKM hanya dapat didirikan oleh 1 orang. Nggak perlu lagi kayak dulu, mesti ada mitra, terus bayar notaris minimal 15 juta, 20 juta, nggak perlu lagi. Modal dasar ditentukan oleh pendiri. Nggak ngikutin lagi undang-undang yang harus minimal 50 juta. Jadi orang mau mulai usaha silakan. Diberikan segala macam kemudahan. Pendiriannya nggak pakai lagi akta notarial, cukup surat pernyataan. Perubahan kalau misalnya nanti mau nambah modal, mau merubah struktur direksi lain-lain, cukup dengan surat pernyataan juga, nggak pakai notaris lagi. Bahkan ketika mau dibubarkan, nggak perlu lagi pakai akta notaris lagi. Dan ditegaskan di dalam pasal 111 itu, RUU ya, dibilang, dibebaskan dari segala biaya terkait pendirian badan hukum. Dimudahkan perizinan UMKM. Kemudian, diwajibkan bagi pengusaha kuat BUMN untuk bermitra, kemitraan. Diberikan juga insentif. Baru satu hal nih, baru undang-undang PT yang terdampak. Betapa tega orang coba untuk menolak undang-undang cipta kerja ini. Saya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, memperjuangkan konsep ini sejak dari tahun 2016. Dulu nggak mau masuk di RUU Cipta Kerja, kita mau susun namanya RUU Badan Usaha. Kenapa? Karena sedunia ini, orang sudah mengenal yang namanya pendirian PT itu cukup dengan 1 orang. Yang kita pernah kenal dulu dengan perusahaan cangkang, macam-macam. Sekarang kita paksa dengan undang-undang kita yang ada, disinsentif buat orang mulai berusaha. Jadi saya bilang, ini adalah perjuangan buat saya gitu, perjuangan yang sudah mendekati hasilnya gitu. Jadi coba bayangkan nih. Nah, saya mau kasih contoh seperti ini nih, misalnya. Ada yang pernah tahu? Ini mungkin gambarnya banyak lah beredar di mana-mana. Semuanya menggambarkan garasi jelek. Ini saya kasih bocoran tempat orang memulai usahanya. Yang konsepnya sama seperti di negara dia, konsepnya sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mendirikan PT bisa 1 orang, modal ditentuin sendiri, kemudahan perizinan, itu diberikan oleh negaranya, yaitu Amerika. Saya buka sekarang, next berikutnya. Jadi, garasi ini adalah awal mula Apple. Garasi ini adalah awal mula Google. Garasi ini adalah awal mula Amazon. Jadi yang atas ini, yang sekarang orang bilang cyber industry ya, atau ekonomi digital. Yang di bawah, yang konvensional, Harley, dimulai dari gudang. Disney dimulai dari gudang. Mattel dimulai dari gudang. Coba Anda bayangkan, kalau Indonesia masih akan terus begini, saya cuma mau bilang tadi, saya contohkan.
Nggak akan pernah ada, kita mau contoh next berikutnya saya munculin. Jeff Bezos orang paling kaya di dunia. Dia mulai dari UMKM. Dari mana? Dari garasi rumahnya. Bill Gates, Microsoft sama saja. Kemudian Google, Larry Page. Mulai dari mana? Dari garasi. Siapa mereka? Bukan siapa-siapa. Tapi kalau Anda lihat di Indonesia, kalau mau ngomong pengusaha ya, pengusaha baru, saya sebut namanya Putri Tanjung, Dita Sudarjo, Angela Tanusudibyo, Anindya Bakri, Axton Salim, Erwin Aksa, Michael Suryajaya. Ada nggak kesempatan Teddy Anggoro untuk jadi orang terkaya di dunia, di Indonesia? Nggak ada. Ini kita buka kesempatan itu. Nadiem satu dari contoh yang sukses di Indonesia. Tapi orang tetap bilang, Nadiem karena anaknya Pak Nono Anwar Makarim. Nggak lapar, mau sekolah di mana aja bisa. Tapi orang nggak pernah berpikir bahwa ada orang yang bisa memulai UKM kemudian menjadi raja di negaranya, kemudian menjadi raja di dunia dalam konteks usaha. Ya. Ini yang mau saya gambarkan bahwa RUU Cipta Kerja nggak hanya ngomong mengenai klaster ketenagakerjaan, nggak hanya berbicara tentang pekerja yang existing bekerja, tapi berbicara juga yang kata Bu Menteri tadi, orang yang mau kerja, baru mau mulai kerja, atau orang yang di PHK. Nah, jadi harus bacanya, konstruksinya itu luas gitu. Nah, next berikutnya di bidang yang saya juga lakukan. Saya juga berjuang ini bahkan lebih jauh lagi, dari 2015, untuk mengamandemen Undang-Undang Persaingan Usaha. Syukur ada hal-hal yang bisa kita masukkan melalui Omnibus Law ini. Contohnya, upaya hukum, kita nggak perlu lagi ke pengadilan negeri, tapi ke pengadilan niaga. Pengadilan negeri itu isinya orang-orang yang dia belum mendapatkan pendidikan secara bisnis, kemudian harus menangani perkara bisnis. Jadi kita kayak menyerahkan kepentingan kita, kepentingan hidup kita, kepentingan bisnis kita kepada orang yang tidak berkompeten. Kita campaign lama banget, nggak diundang-undangkan. Dibahas di undang-undang, ditahan. Ini bisa masuk dalam undang-undang Cipta Kerja. Kemudian hukuman administratif menjadi 100 miliar dari dulu 25 miliar. Kenapa? Karena kita mau menghindari orang-orang yang mau mengambil keuntungan di dalam pasar. Sanksi pidana dihapus. Kenapa? Karena kalau pidana tetap ada disinsentif bagi pelaku usaha. Pelaku usaha tuh bilang begini, kalau kita ngerugiin, ya lu denda, kita bayar. Atau lu paksa gugat kita ganti rugi kita, tapi jangan dipidanain. Itu prinsip usaha. Kecuali memang dia melakukan tindak pidana. Nah, itu dihapus. Nah, saya mau gambarkan begini. Kita ini kadang suka ribut gitu ya. Ini karena Prof. Kerry juga di bidangnya farmasi. Sering kita suka begini, Prof. Kita ini sekarang ini suka ribut tentang makanan yang tidak sehat. Kita selalu begitu, ini makanan ini nggak sehat, itu nggak sehat. Tapi ada yang lebih penting lagi, Prof. Bisa-bisa makanan yang tidak sehat kita makan itu bukan harga nyata, Prof. Itu merupakan harga kartel. Jadi bisa jadi beras 1 kilo 10.000 itu harga kartel. Jadi bayangin double-nya ruginya orang Indonesia itu 2. Dapat makanan tidak sehat dan harganya pun sudah bukan harga real. Bayangin, sudah bayarnya mahal tuh makanan, tetap juga kita penyakitan. Itu fakta Indonesia gitu. Yang Undang-Undang Cipta Kerja ini kita mau kencangin di situ. Jadi kalau orang diancam dengan denda 100 miliar, dia mikir 2-3 kali kalau dia mau. Coba. Jadi perbaikan-perbaikan itu yang coba kita pertahankan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini membahas itu dulu. UI. Nah, berikut dia mendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Perkuliahan saya yang saya pegang berikutnya yaitu Undang-Undang BUMN. Nah, dalam undang-undang yang baru ini terkait riset dan inovasi, BUMN diberikan penugasan khusus dan pengembangan serta inovasi. Sebelumnya dia hanya menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang riset itu cuma satu hal. Sama lah kayak di UI, saya yakin banget
di universitas, mungkin termasuk Unpad juga, kadang riset kita bisa paksakan tinggi, tapi belum tentu riset itu patentable. Ada patentability-nya, belum tentu. Jadi satu hal itu ya, baru mau masuk ke dari riset, masuk ke intellectual property, patentability udah belum tentu tuh. Setelah orang daftarkan, diberikan patennya, berikutnya yang kita pikirkan adalah hilirisasinya. Siapa yang mau beli barang itu? Siapa yang membutuhkan barang itu? Setelah hilirisasi kita pikirkan, terakhir kita ngomongin komersialisasi. Kita bisa ciptakan barang bagus, belum tentu orang mau beli. Jadi faktanya adalah, yang mampu melakukan itu adalah BUMN. Kenapa? Karena BUMN dia punya uang, dia punya pasar. Jadi ketika BUMN nanti mungkin saja bekerja sama dengan Unpad untuk penemuan vaksin, kita nggak tahu apa gitu ya, kita kalau corona kan sudah banyak yang ini. Nanti BUMN juga yang mempunyai capability untuk menghilirisasi dan juga untuk mengkomersialisasi. Yang selama ini kita sering banget menemukan bahwa paten-paten nganggur. Hasil riset yang belum jadi paten banyak, yang jadi paten pun nganggur. Bahkan yang sudah terhilirisasi nggak laku di pasar. That's peran BUMN. Saya cuma mau bilang dari 3 bidang yang saya ampu, yang saya memang spesialis di situ. Bagaimana mungkin RUU Cipta Kerja itu ditolak gitu. Jadi kalau ada masalah dengan isu ketenaga kerjaan dibahas karena memang undang-undang penyusunan undang-undang 12 2011 yang diubah 15 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mempersyaratkan adanya partisipasi publik. Jadi nggak ada isu di situ. Nah, akhir kata, ini saya contohkan tadi, ini kaitannya dengan apa? Dengan corona ini kan. Karena riset BUMN nggak ada. BUMN nggak pernah support university, nggak pernah support perorangan, nggak pernah support lembaga penelitian. Jadi gelabakan ketika corona ini. Tapi kita lihat yang bisa menggerakkan adalah BUMN. Nah, jadi kaitannya dengan ketentuan peningkatan daya saing dan riset, buat kita nggak bisa bantah peran itu. Nah, kesimpulan saya, dari sisi UMKM, kompetisi pengembangan BUMN, RUU Cipta Kerja luar biasa. Kita harus bayangkan saat ini kita kondisi COVID, kondisi kita dalam keadaan krisis. Orang-orang bisa dengan tenangnya bilang, beberapa saya lihat, karena pada saat disusun draftnya tidak dalam keadaan COVID, maka ini harus ditolak. Saya bilang, dengan kondisi yang ada sekarang, undang-undang yang ada, Indonesia sudah hampir masuk jurang resesi. Jadi, kalau kita mundurkan lagi pembahasan ini, saya bilang, itu nggak akan menyelamatkan kita, karena struktur perundang-undangan yang ada udah nggak sanggup. Jadi RUU Cipta Kerja ini harus kita masukkan. Harus segera dibahas, ya kalau kita paksa aja DPR untuk nggak usah pulang lah, bahas itu sampai selesai. Kenapa harus kita berpikir tentang kita mundur? Enggak, harus bahas. Toh kita kan hidup kan dengan segala macam kewajiban warga negara kan digunakan untuk menggerakkan institusi negara itu kan. Bahwa misalnya ada diskusi, tadi saya bagus sekali ketika ada tim tripartit, itu juga di media sudah banyak disebut. Lakukan. Dengan tujuan atau niat yang sama-sama baik. Kenapa? Karena kalau gara-gara klaster ketenaga kerjaan terhambat, maka klaster yang lain menjadi tidak jalan, kan jadi masalah nantinya. Orang memang bilang begini, ya tapi kalau disahkan nanti ada satu yang masih diperdebatkan gimana? Saya beberapa media selalu ribut, wawancara saya bilang begini, yang penting partisipasi publik sudah dilakukan. Kalau misalnya nanti setelah disahkan, tapi ingat ya tadi ya, partisipasi publik harus sudah dilakukan. Kalau ternyata masih ada keberatan, saya bilang, sistem ketatanegaraan kita sejak reformasi ini dibuat bahwa undang-undang itu ketika berlaku, enggak kayak kitab suci. Kayak zaman Orde Baru itu enggak. Sekarang dibentuk namanya lembaga negara, namanya Mahkamah Konstitusi. Untuk apa? Mengevaluasi. Jadi kalau Anda nggak setuju tentang tenaga kerjaan setelah tadi ya melalui proses partisipasi publik, Anda nggak setuju, Anda challenge. Anda lakukan uji
material atau uji formil. Kalau memang ada masalah di formalitasnya juga. Tapi jangan dihambat yang lain gitu. Jadi pesan curahan hati saya gitu ya sebagai orang yang berada di bidang-bidang ya, tapi tidak di klaster tenaga kerjaan gitu. Nah, karena apa RUU Cipta Kerja ini harus segera selesai? Karena menciptakan kerja saja tidak cukup. Tadi UMKM tumbuh besar gitu ya. Anda akan menjadi pelaku usaha saja biasa, tapi Anda akan kesulitan menjadi seperti Jeff Bezos, Anda akan kesulitan seperti Larry Page, Anda akan kesulitan menjadi seperti Elon Musk. Kenapa? Karena cipta kerja tanpa ada dukungan kerja, percuma. Saya mau sampaikan, apa yang dimiliki oleh Bill Gates, apa yang dimiliki oleh Elon Musk, apa yang dimiliki oleh Jeff Bezos, nggak ada. Yang mereka punya cuma otaknya aja. Ketika dia menemukan sesuatu, maka itu dia daftarkan menjadi kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu bisa dijadikan jaminan untuk pembiayaan usahanya. Jadi nanti anaknya keluarga Tanjung, keluarga Sudarjo, keluarga Tanu Sudibyo, keluarga Batri, keluarga Salim, keluarga Aksa, keluarga Surya Jaya itu ada hak yang sama dengan dengan orang-orang yang nggak ada hubungannya dengan para orang kaya itu. Kenapa? Karena akses mereka ke perbankan itu dijamin oleh undang-undang. Jadi saya bilang, RUU Cipta Kerja ini remeh lah, sahkan saja, selesaikan, karena kita harus masuk lagi namanya ke Omnibus Law, RUU dukungan kerja, apa aja isinya? Kemudahan permodalan, kemudian proses penyelesaian utang piutang yang cepat, sederhana, pasti. Terus asistensi teknikal, orang diajarin supaya gimana caranya jadi hebat. Anda bayangkan sekarang mobil bisa listrik kan? Anda bayangkan ada pengusaha kayak Elon Musk itu, sekarang dulu kerjaannya NASA atau ngirim roket ke cyberspace, ke aerospace. Sekarang pelaku usaha, pengusaha yang bisa lakukan, bahkan NASA nempel ke dia. Jadi butuh dukungan teknikal, kemudian dukungan pemasaran ke luar negeri. Jadi RUU Cipta Kerja ini hanya part kecil dari Indonesia maju. Ya mungkin nanti di tahun, kalau Pak Jokowi 2045, kita mungkin di tahun-tahun 2050, itu seru sih, ini part kecil. Karena setelah ini pemerintah harus susun lagi RUU dukungan kerja, Omnibus Law. Nanti ada undang-undang fidusia yang masuk, undang-undang hak tanggungan, mungkin undang-undang ristek, sisdik, macam-macam yang akan ini kan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Prof. Kerry. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menginspirasi, sangat membuka wawasan dari Bapak Dr. Teddy ini, luar biasa. Terima kasih, dan kita respon dulu ya beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Memang ini beberapa pertanyaan yang masuk ini macam-macam. Ada yang menanyakan masalah kuota kuota internet dan segala macam. Tapi mohon maaf, yang akan kami respon adalah pertanyaan terkait dengan diskusi RUU Cipta Kerja ini. Ada yang menarik ini, tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Teddy tadi, bahwa memang kalau dari kajian secara undang-undang, ini adalah suatu perbaikan dari sisi regulasi ya Pak Teddy ya, bahwa memang kita ingin berupaya untuk mensimplifikasi segala macam sehingga kita dapat memfasilitasi potensi yang ada dan juga mempertemukan antara potensi tersebut dengan para investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Tentu hal ini menjadi suatu hal yang sangat baik untuk kita perhatikan lebih dalam. Untuk apa sih RUU Cipta Kerja ini sebetulnya? Nah, saat ini dari kami, dari Institut Pembangunan Jawa Barat Universitas Padjadjaran atau Injabar, ada Bapak Dr. Anang. Beliau itu adalah Deputi Bidang Konsultan Injabar yang juga akan melengkapi view kita mengenai pengetahuan tentang atau mengenai kajian tentang RUU Cipta Kerja ini sebetulnya untuk apa, untuk siapa, dan sebetulnya kemanfaatan tadi sudah banyak disampaikan oleh para narasumber dan juga oleh para penyaji, oleh para pembahas, dan kita ingin dengar dulu dari
Deputi Bidang Konsultan Injabar ini menyampaikan satu insight lagi kepada kita mengenai apa itu Cipta Kerja. Silakan Pak Anang, 5 menit ya. Terima kasih. Ya, Pak Anang masih di unmute. Masih di unmute dulu. Ya. Pak Anang tolong di unmute dulu. Dari situ aja langsung Pak. Dari situ bisa. Ya, terima kasih Prof. Kerry. Undang-undang ini luas sekali. Draftnya kira-kira 1028 halaman. Tapi yang menarik adalah aspek pembukanya. Fokusnya adalah untuk menciptakan lapangan kerja. Secara umum menciptakan lapangan kerja ini indirect, Pak. Secara tidak langsung. Mengapa? Karena jalur yang dipilih adalah menumbuhkan dulu usaha, baru kemudian diharapkan menyerap tenaga kerja. Nah, di sana ada yang menekankan banyak sekali di situ, diantaranya adalah UMKM, usaha mikro kecil menengah, dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Nah, tapi kemudian kalau saya amati fokus-fokus lain itu agak hilang. Yang paling mendapat tekanan itu aspek ketenaga kerjaan. Jadi seolah-olah ini menjadi semacam undang-undang ketenaga kerjaan. Kalau menurut saya bukan. Ini adalah undang-undang untuk mendorong bisnis, usaha, mikro kecil menengah sampai besar, tapi kemudian itu agar menarik tenaga kerja. Nah, seperti itu yang saya bayangkan. Jadi kalau saya menilai, Pak ya, menilai undang-undang ini mangga menurut saya disahkan, bisa disahkan saja. Saya hanya akan melihat daya terapnya nih. Mohon tanggapan dari Bapak ini. Daya terap undang-undang ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini, tekanan terbesar adalah mendorong UKM untuk tumbuh, usaha-usaha untuk tumbuh sehingga menyerap tenaga kerja. Lantas, seberapa besar dia akan connected dengan ketenaga kerjaan? Kalau saya katakan kecil, Pak. Mengapa? Usaha mikro di Indonesia itu jumlahnya kira-kira 89,7%. Anggap aja 90%. 90% ini mungkin lebih tidak akan terlalu menerapkan undang-undang ini dari sisi ketenaga kerjaan. Karena terlalu mikro, Pak. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil hanya 8,6% dari seluruh usaha di Indonesia. Dia juga potensial juga tidak menerapkan dari sisi ketenaga kerjaannya, Pak. Jadi yang potensial menerapkan berapa persen? Hanya 1,5%, itu pun kalau patuh dalam hal ketenaga kerjaannya terhadap bagian ketenaga kerjaan, dan 0,13% dari seluruh usaha Indonesia yang usaha besar yang akan link dengan ini. Jadi sebenarnya aspek ketenaga kerjaannya menurut saya, Pak. Kecil sekali daya terapnya dari sisi tenaga kerja. Karena itu sebenarnya saya lebih ingin melihat bagaimana RUU Cipta Kerja ini dalam mendorong tumbuhnya usaha. Kita lihat sisi positifnya adalah dalam mendorong tumbuhnya usaha sehingga menyerap kerja lebih banyak. Di antaranya begitu, Pak. Jadi kita fokusnya geser ke sana. Lantas bagaimana? Tadi Pak Anggoro menjelaskan bagaimana perundangan ini ya jalan. Kalau Bapak Ibu punya concern terhadap ketenaga kerjaan dari sisi perundangan, masih ada field yang lain. Next field adalah bagaimana rancangan peraturan pemerintah sebagai landasan operasional tindak lanjut dari RUU Cipta Kerja ini. Itu masih ada field yang akan jauh lebih implementatif, Pak. Kalau saya lihat begitu. Jadi saya melihat RUU ini fokusnya mendorong pertumbuhan usaha, efeknya ke tenaga kerja. Jadi bukan dalam arti ketenaga kerja itu sendiri, Pak. Mungkin seperti itu saja, Pak, pendapat saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ini semakin mengerucut bahwa kita sepakat semua bahwa memang kalau melihat dari pasal per pasal dari sekian ribu lembar RUU Cipta Kerja ini adalah intinya adalah ingin mendorong bagaimana iklim usaha ini dapat tumbuh dengan baik sehingga lapangan pekerjaannya tersedia. Begitu barangkali ya. Nah, mungkin kita akan lihat dulu ke satu pertanyaan
dari YouTube dan dari channel YouTube dan dari Zoom, yaitu ini yang cukup menarik adalah ini mungkin buat Pak Teddy dan buat Pak Slamet dan juga Pak Riswanda. Silahkan dijawab semuanya. Salah satu mungkin secara singkat saja. Apakah kita telah siap untuk menerapkan konsep Omnibus Law ini? Ini dari Antini Triwidati dari Kemenperin. Ya. Dalam hal ini, apakah sudah ada sejauh mana, sudah ada studi ataupun juga asesmen untuk mengukur apakah negara ini mampu untuk merealisasikan Omnibus Law ini? Kalau tadi dari kami dari Injabar sudah mengakses bahwa yang akan melaksanakan RUU ini hanya sekian persen saja dari usaha, karena memang tema usaha ini adalah mendorong, tema dari RUU ini adalah untuk mendorong iklim usaha tersebut. Silahkan mungkin yang pertama dapat diberikan komentar dari Pak Slamet ya, silahkan Pak Slamet. Sejauh mana kesiapannya? Pak Slamet mohon di-unmute dulu. Sorry. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya kira bagus ya tadi gambaran lain tentang Omnibus Law. Jadi kalau apakah kita siap, hidup ini tidak bicara lagi apakah kita siap. Siap tidak siap, kita harus siap, satu. Ketika sudah menjadi undang-undang, kan belum disahkan. Ketika sudah disahkan, harus siap. Satu. Yang kedua, tadi kan undang-undang itu tidak serta-merta kemudian seluruh bangunan lainnya diruntuhkan kan gitu. Paling tidak kita membutuhkan satu fase, misalnya ada berapa tadi Pak Dr. Teddy memberikan gambaran, ya ini nanti akan diperbaiki dengan sendirinya. Nah ini kan kalau saya kan menyoroti dari sisi birokrasi. Apakah tadi akan terjadi misalnya yang selama ini menjadi orang sebut di Indonesia sebagai high cost ekonomi, ya itu kan sebenarnya bukan aspek bisnisnya tersendiri atau investasinya sendiri. Saya menggambarkan bahwa kita sebetulnya sedang mempersiapkan gambar besar ya, big picture tentang perekonomian masa depan. Jadi kalau tadi merujuk pada beberapa pendapat berikutnya, saya ingin menggambarkan bahwa Indonesia ini, saya menggambarkan tadi itu secara sederhana, bahwa Indonesia masuk ke dalam 5 besar ekonomi tahun 2024. Statista itu memberi gambaran tahun 2024. Nah, apa yang diperlukan? Sebenarnya, menurut saya Pak Jokowi banyak juga belajar dari Korea dan Cina. Ketika mereka membangun dulu infrastruktur dasarnya. Karena bagaimana mungkin ada industri, bagaimana mungkin ada investasi, kalau itu tidak dipenuhi kebutuhan mendasar untuk berinvestasi dan berdirinya satu industri. Nah, saya mencermati, rasanya tahun berapa saya pernah ada berdiskusi dengan Pak Mahathir Muhammad, itu dia ingin mendapatkan 18% kue dari bisnis logistik yang ada di Singapura. Dia kirim kurang lebih 50 doktor untuk mempelajari bagaimana bisnis logistik. Dan kemudian Malaysia berhasil mengambil kurang lebih porsinya 12% dari bisnisnya Singapura. Dan itu besar, Indonesia itu justru yang berdekatan dengan Singapura kalau dari bisnis logistik. Jadi big picture-nya sekarang Indonesia sudah mulai berpikir membuat PLB. Saya sebut PLB, Pusat Logistik Berikat. Yang selama ini pengusaha-pengusaha kita kalau mau ekspor itu simpennya di Klang, portnya itu di negara-negara lain, terutama Singapura. Sekarang enggak, kita bisa gitu loh. Saya sih bangga karena saya termasuk orang yang dulu sempat di Asosiasi Logistik Indonesia, luar biasa hari ini. Dan bisnis yang sekarang terdampak justru bisnis logistik yang tidak terdampak. Contoh misalnya JNE, kemudian Tiki, pengantaran itu nggak banyak terdampak dari bisnis itu. Nah ini kan luar biasa. Jadi apakah kita siap? Menurut saya nggak ada yang tidak siap. Nah birokrasi memang akan menjadi problem di lapangan. Dulu, seingat saya mungkin ada beberapa belum lahir nih.
ketika perestroika dan glasnost mengemuka di Rusia, kemudian muncullah gitu kan. Gerakan di Indonesia juga sudah. Jadi pemangkasan birokrasi dan regulasi itu dulu ada namanya deregulasi dan debirokratisasi. Tapi ya mandek karena solusi berikutnya tidak muncul. Jadi kalau menurut saya ini dari pertanyaan apakah kita sudah siap, menurut saya ini rasanya siap ya. Kita menghadapi COVID aja siapa yang tanya sudah siap ada menghadapi COVID? Nggak ada. Dan kita harus siap. Itu aja untuk kemajuan ke depan. Undang-undang ini ya terlepas dari tadi problematika aspek formil maupun material, ya kita tidak punya instrumen lain kalau kita membiarkan ini terjadi dalam situasi yang seperti ini. Jadi apakah kemudian ini harus segera? Ya tadi yang menjadi persoalan diselesaikan. Kemudian saya tadi sudah jelaskan bahwa ini ada perlu kolaborasi, koordinasi antara pusat dengan daerah. Ini penting sekali untuk menjelaskan situasi. Saya kira hal-hal itu kita harus mulai melihat bahwa peran pemerintah tidak kemudian gitu ya mengerjakan sendiri, tetapi banyak stakeholder lain yang kita bisa ajak. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Bangga, Prof. Terima kasih Pak Slamet. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ini mungkin buat Pak ini ya, buat Pak Teddy nih kayaknya. Apakah dengan bagaimana regulasi RUU Cipta Kerja ini agar terciptanya ruang investasi yang akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat? Dan sebetulnya ini memang ada pertanyaannya cukup banyak dari mungkin saya pilih saja kerja ini dapat karyawan kontrak dan fresh graduate SMK D3 atau S1. Silakan Pak Teddy mungkin bisa menanggapi. Mohon maaf Prof, nggak jelas tadi Prof. Saya ulang ya. Ya, saya ulang ya. Apakah dengan adanya RUU Cipta Kerja ini dapat mesejahterakan UMKM, korban PHK, karyawan kontrak, dan fresh graduate? Mohon jawabannya singkat dan padat ya Pak. Silakan Pak Teddy. Oke, baik terima kasih Prof. Kalau tadi pertanyaannya apakah akan mesejahterakan UMKM, kemudian pegawai kontrak dan fresh graduate, jadi kalau saya bilang mungkin beberapa wawancara ke saya juga saya sampaikan bahwa RUU Cipta Kerja ini kayak batu pijakan ya, batu pijakan awal. Kenapa? Karena dari yang sebelumnya hal yang sangat mendasar itu sangat mahal. Tadi dibilang high cost bureaucration, high cost perizinan gitu ya. Ini menjadi dimudahkan untuk UMKM. Dari orang dulu untuk mendirikan usaha saja dia harus menyiapkan modal dasar 50 juta ya. Modal dasar loh untuk digunakan, belum lagi bayar notaris lain-lain untuk perizinan kurang lebih mungkin habislah sekitar 20-25 juta. Jadi orang untuk memulai usaha saja harus mempunyai uang 75 juta. Pada saat sekarang nih sebelum ada undang-undang Cipta Kerja nanti gitu ya. Jadi coba bayangkan bagaimana mungkin orang mau membuat usaha karena kesejahteraan itu kan step berikutnya ya. Jadi setelah kita diberikan kerangka untuk kita berusaha dalam konteks hukum, perizinan, kelembagaan, baru kita kemudian berusaha. Orang berusaha pun belum tentu untung karena pasar itu juga jahat. Ada barang bagus di pasar nggak laku gitu ya. Tapi ini adalah hal mendasar yang diberikan oleh negara-negara maju kepada rakyatnya. Jadi saya ini termasuk orang yang sangat mengedepankan untuk orang mulai bekerja itu dari apa yang menjadi passion-nya gitu ya. Jadi kalau Anda memang passion-nya untuk berusaha, berdagang, lakukan sekalipun itu fresh graduate. Kalau misalnya seorang lulusan kemudian memiliki passion tertentu, jalankan. Tapi ketika Anda menjalankan, Anda kan membutuhkan badan usahanya, membutuhkan perizinan untuk melakukan itu. Nah, undang-undang RUU Cipta Kerja ini mau berikan Anda itu.
Jadi kalau ditanya apakah akan memberikan kesejahteraan, too many factors untuk itu. Tapi yang diberikan oleh negara maju kepada rakyatnya, sehingga negara-negara maju itu memiliki pengusaha-pengusaha yang sekarang orang terkaya dunia, gitu, 10 orang terkaya dunia, 20 orang terkaya dunia. Nah, itu yang ingin diberikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini. Meskipun saya bilang, Undang-Undang Cipta Kerja ini baru sedikit. Kenapa? Karena tadi ada undang-undang, Omnibus Law juga mungkin, karena kan banyak undang-undang yang dipotong-potongin juga itu, untuk memberikan dukungan kerja. Seperti tadi, Anda punya kemampuan otak pintar, Anda punya paten, tapi Anda nggak bisa. Anda datang ke bank nggak diakuin orang. Kata bank, gue nggak mau biayain. Nah, ini kan harus ada peran negara. Itu. Peran negara yang fokusnya bukan untuk mensejahterakan, orang mulai usaha. Terima kasih Pak Teddy. Webinar saya lihat juga sudah melibatkan pengusaha sendiri sebagai penggiat bisnis begitu ya, sebagai aktor bisnis, dan juga sekaligus juga melibatkan legislasi sebagai pengesah. Nah, mengenai pertanyaan tadi, jadi itu dia, Prof, yang saya tekankan adalah unsur edukasi publik. Jadi artinya agar jangan sampai menikmati diskusi ini. Nah, oleh karena itu diskusi-diskusi publik seperti ini ya salah satunya adalah bagaimana mengembangkan pemahaman ini hanya dari lensa pandang saja. Keragaman modal besar bagi dukungan kerja tadi. Ya betul Pak, harus siap begitu ya Pak Slamet. Di sini kan bisa beragam bentuknya. Bisa webinar seperti ini, bisa pemberitaan yang edukatif, bisa juga penyuaraan bahasan ini ke dalam bahasa yang lebih down to earth. Nah, saya tadi juga mengutip Pak Teddy. Jadi saya pernah melakukan riset, Prof, izin dengan bersama kawan-kawan Unpad juga. Jadi bridging the gap antara riset dengan policy execution. Jadi selama ini riset ada di tataran sini gitu ya, eksekusi ada di tataran sini. Ya mungkin bridging the gap-nya itu adalah research based policy itu memang kan oke lah soal akuntabilitas riset dan lain-lain. Tapi bridging the gap-nya ini memerlukan pemahaman tersendiri atau bahasan tersendiri. Oleh karena itu klaster 3 saya senang bahwa di sini nanti ada bukan hanya adakan riset tapi adapsi riset dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Begitu, Prof. Terima kasih. Betul, bridging the gap itu sangat penting, sehingga salah satu dari visi dari Injabar itu adalah hadir sebagai solusi profesional untuk mengisi bridging the gap tersebut bersama teman-teman semua. Dan terakhir nih, ada satu pertanyaan yang cukup menarik juga, sebentar, yaitu terkait dengan seberapa efektifkah RUU Cipta Kerja ini dibuat pada masa pandemi COVID dan apa tujuannya? Saya minta Injabar silakan untuk menjawab apakah betul RUU Cipta Kerja ini dibuat pada masa COVID ataukah seperti apa tujuannya sehingga orang lagi ribut-ribut COVID ternyata katanya RUU ini dibahas dan akan diundangkan, atau mungkin ada informasi lain yang perlu kita ketahui sehingga terjadi suatu pemahaman bersama. Silakan Mas Ana.
Terima kasih, Prof. Kerry. Sebenarnya dalam minggu-minggu dekat ini kan sudah mau di launching undang-undangnya sebenarnya. Ini juga penyusunannya sudah lama, Pak. Tidak jauh sebelum memasuki masa COVID sebenarnya. Nah, sedikit saya tambahkan berkaitan dengan pertanyaan yang paling ramai itu di klaster ketenagakerjaan. Selalu itu, Pak. Gitu. Tidak menjadi persoalan, tetapi saya coba menunjukkan besaran persoalannya, Pak. Karena klaster-klaster lain sifatnya positif. Nah, di klaster ketenagakerjaan itu sekali lagi saya jelaskan di Indonesia itu sekarang ini ada sekitar 51 juta usaha. 25 jutanya pertanian. Usaha pertanian. Dalam arti petani itu rata-rata tidak terkena undang-undang dari sisi klaster ketenagakerjaan. Yang kedua, pelaku usaha itu seluruhnya sensus sekitar 26 juta. Yang potensial implementing klaster tenaga kerja hanya, artinya kalau kita mau jalan 90 sekian persen gerbong ini enggak, silakan jalan. Persen ini bisa diaspirasikan lagi aturan operasional, misalkan PP seperti itu. Karena kalau dilihat persentasenya hanya 1,6% dari pelaku usaha. Kalau saya bandingkan lagi dengan pertanian, maka hanya 0,8 aspek tenaga kerja dari seluruh pelaku usaha di Indonesia. Jadi begitu pandangan saya. Krisis ini mungkin kalau ini jalan bisa dibantu dengan ada lapangan usaha dengan tumbuhnya pelaku usaha ini. Tapi untuk sisi tenaga kerja, klaster tenaga kerja, menurut saya bisa dibahas pada area yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Anang. Luar biasa, satu diskusi yang sangat konstruktif. Kita rasanya pengen terus bertukar pikiran, namun waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Jadi saya tidak akan menimbulkan, namun ada sedikit highlight yang perlu kita ketahui bersama sebagai bahan untuk sosialisasi bagaimana RUU Cipta Kerja yang serikat pekerja ataupun serikat buruh yang tidak setuju terhadap penyederhanaan dari perizinan investasi dan juga yang tidak setuju dengan pemangkasan birokrasi serta bagaimana upaya-upaya untuk mengefisiensikan biaya dan kepastian untuk berusaha. Sehingga jika RUU Cipta Kerja ini mendukung terhadap hal-hal tersebut, tentu saja pihak serikat buruh dan serikat pekerja ini juga akan mendukung. Hanya saja tentu saja yang harus diperhatikan di sini adalah bagaimana RUU Cipta Kerja ini juga memberikan perlindungan kepada para pekerja dan buruh tersebut supaya kesejahteraannya tetap terjamin. Namun juga ada angin segar yang menyatakan bahwa rencana aturan baru dalam RUU Cipta Kerja ini lebih baik daripada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Standi tadi. Namun tentu saja bagaimana teknis dari pelaksanaannya ini perlu diperjelas dengan nanti munculnya RPP atau Rencana Peraturan Pemerintah sebagai implementasi dari RUU Cipta Kerja tersebut. Dan yang perlu dijadikan highlight juga bahwa RUU Cipta Kerja ini adalah intinya adalah untuk mendukung pembentukan usaha sehingga pada saat usaha itu sudah terbentuk dengan baik, ada kepastian usaha, maka dengan sendirinya lapangan kerja pun akan tercipta. Maka dengan sehingga lapangan kerjanya juga dapat terjadi dapat tersedia dengan layak dan dengan jumlah yang memadai sesuai dengan tenaga kerja yang ada di Indonesia, dan tentu saja memberikan kesejahteraan karena pelindungannya juga jelas untuk para pekerja dan buruh di Indonesia. Tentu saja
ini perlu pemahaman kita bersama, dan melalui diskusi publik seperti ini sangat penting untuk menjalin kepemahaman dan juga untuk menjaring masukan. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Menteri bahwa masukan-masukan dari semua stakeholder sangat diperlukan untuk penyempurnaan dari RUU Cipta Kerja ini. Dan kita semua sepakat bersama dengan pemahaman yang tadi, maka kita dapat bersama-sama untuk bergerak untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Kerry Lestari dari Institut Pembangunan Jawa Barat Universitas Pajajaran. Mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan para pembahas yang telah bergabung di birokrasi, reformasi birokrasi dan kebijakan dari FISIP. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang baik, dan semoga kita ke depan akan melaksanakan diskusi seperti ini dengan beberapa permasalahan yang sedang update di masyarakat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Walhu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang isu mengenai ketenaga kerjaan di Indonesia selalu menarik untuk dikaji dan didiskusikan. Selalu ada peluang dan tantangan dalam setiap perubahan. Tentunya perubahan dan atau pembaharuan itu semua mengarah kepada kebaikan. Maka dari itu, kita semua perlu bekerja sama mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pihak demi kesejahteraan negara kita, Indonesia tercinta. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada keynote speaker kita yang terhormat Ibu Menteri Ketenagakerjaan, lalu kemudian yang terhormat Ibu Rektor Universitas Pajajaran, lalu kedua narasumber kita pada hari ini yang terhormat Bapak Dr. Andes Selamat Usman Ismanto, yang terhormat Bapak Ristadi, lalu kemudian terima kasih pula kami ucapkan kepada penanggap. Yang pertama yang terhormat Bapak Rizwanda PhD, lalu yang kedua yang terhormat Bapak Dr. Teddy Anggoro SHMH. Tidak lupa terima kasih kepada moderator kita pada hari ini yang terhormat Ibu Profesor Dr. Kerry Lestari MSI APT. Terima kasih kepada kelompok keahlian Reformasi Birokrasi dan Local Governance Pusat Studi Administrasi Kebijakan Publik UNPAD dan juga Injabar yang telah menyelenggarakan acara webinar pada hari ini. Dan tidak lupa terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir dalam webinar ini. Tidak kalah penting, terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta webinar melihat peluang dan tantangan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah mengikuti acara dari awal hingga ke penghujung acara. Baik, semoga pertemuan kita pada sore hari ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Saya, Farah Putri Firsanti, mohon izin untuk menutup acara webinar ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hatur nuhun, Bu. Ya, saya live ya. Terima kasih. Hatur nuhun.